Di video kali ini kita akan membahas materi-materi yang ada pada mata kuliah etika profesi. Langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah peraturan undang-undang yang mengatur tentang teknologi informasi dan transaksi elektronik. Undang-Undang ITE pertama disahkan pada tahun 2008 sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Undang-undang ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Tentunya pelaksanaan Undang-Undang ITE ini juga memiliki asas dan tujuan. Asas UU ITE adalah pemanfaatan teknologi informasi yang dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, etikat baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Adapun tujuan Undang-Undang ITE antara lain untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, serta memberi rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna teknologi informasi. Selanjutnya, prosedur pendirian bisnis. Untuk membentuk sebuah badan usaha, kita harus melewati beberapa prosedur terlebih dahulu. Pada penulisan kali ini, mari kita diskusikan prosedur dan sedikit pengetahuan yang menyangkut pendirian badan usaha atau bisnis. Sebelum melangkah lebih jauh, terlebih dahulu kita definisikan apa itu badan usaha. Badan usaha adalah kesatuan yuridis atau hukum, teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya berbeda. Perbedaan utamanya, badan usaha adalah lembaga, sementara perusahaan adalah tempat di mana badan usaha itu mengelola faktor-faktor produksi. Berikut adalah beberapa prosedur pendirian badan usaha. Yang pertama, mengadakan rapat umum pemegang saham. Yang kedua, dibuatkan akte notaris, yaitu nama-nama pendiri, komisaris, direksi, bidang usaha, tujuan perusahaan didirikan. Kemudian didaftarkan di pengadilan negeri, izin domisili, surat tanda daftar perusahaan atau TDP, NPWP, dan bukti diri masing-masing. Kemudian diberitahukan dalam lembaran negara legalitas dari Departemen Kehakiman. Perizinan pembuatan badan usaha perlu dirancang agar dapat pelaksanaan kegiatan. Para pelaku dunia usaha menyadari akan tanggung jawab dan tidak asal dalam melakukan praktik kerja yang dapat merugikan orang lain atau bahkan negara. Peraturan perizinan memiliki mata rantai prosedur yang panjangnya bergantung pada skala perusahaan yang akan didirikan. Adapun yang menjadi pokok yang harus diperhatikan dalam hubungan dengan pendirian badan usaha ialah yang pertama, tahapan pengurusan izin pendirian. Bagi perusahaan skala besar, hal ini menjadi prinsip yang tidak boleh dihilangkan demi kemajuan dan pengakuan atas perusahaan yang bersangkutan. Hasil akhir pada tahapan ini adalah sebuah izin prinsip yang dikenal dengan letter of intent, yang dapat berupa izin sementara, izin tetap, hingga izin perluasan. Dan yang kedua, tahapan pengesahan menjadi badan hukum. Tidak semua badan usaha mesti berbadan hukum, akan tetapi setiap usaha yang memang dimaksudkan untuk ekspansi atau berkembang menjadi berskala besar, maka hal yang harus dilakukan untuk mendapatkan izin atas kegiatan yang dilakukannya tidak boleh mengabaikan hukum yang berlaku. Izin yang mengikat suatu bentuk usaha tertentu di Indonesia memang terdapat lebih dari satu macam.
Adapun pengakuan badan hukum bisa didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD hingga Undang-Undang Penanaman Modal Asing atau UU PMA. Yang ketiga, tahapan penggolongan menurut bidang yang dijalani. Badan usaha dikelompokkan ke dalam berbagai jenis berdasarkan jenis bidang kegiatan yang dijalani. Berkaitan dengan bidang tersebut, maka setiap pengurusan izin disesuaikan dengan departemen yang membawahinya seperti kehutanan, pertambangan, perdagangan, pertanian, dan sebagainya. Tahapan mendapatkan pengakuan, pengesahan, dan izin dari departemen lain yang terkait departemen tertentu yang berhubungan langsung dengan jenis kegiatan badan usaha akan mengeluarkan izin. Namun di luar itu, badan usaha juga harus mendapatkan izin dari departemen lain yang pada nantinya akan bersinggungan dengan operasional badan usaha. Misalnya Departemen Perdagangan mengeluarkan izin pendirian industri pembuatan obat berupa sirup. Maka sebagai kelanjutannya, kegiatan ini harus mendapatkan sertifikasi juga dari Badan POM, izin gangguan atau HO dari Dinas Perizinan. Kemudian kontrak kerja. Kontrak berasal dari bahasa Inggris, yaitu contracts. Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut overeenkomst, yaitu perjanjian. Pada prinsipnya, kontrak terdiri dari satu atau serangkaian janji yang dibuat para pihak dalam kontrak. Esensi dari kontrak itu sendiri adalah kesepakatan atau agreement. Atas dasar itu, subjek mendefinisikan kontrak sebagai peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain, di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Kontrak itu berisi serangkaian janji, tetapi yang dimaksud dengan janji itu secara tegas dinyatakan adalah janji yang memiliki akibat hukum dan apabila dilanggar pemenuhannya dapat dituntut di pengadilan. Kontrak adalah suatu kesepakatan yang dapat dilaksanakan atau dipertahankan di hadapan pengadilan. Ciri khas yang penting dari suatu kontrak adalah adanya kesepakatan bersama para pihak. Kesepakatan bersama ini bukan hanya merupakan karakteristik dalam pembuatan kontrak, tapi hal itu penting sebagai suatu niat yang diungkapkan kepada pihak lain. Di samping itu, sangat tidak mungkin suatu kontrak yang sah dibuat tanpa adanya kesepakatan bersama. Kontrak juga dapat diartikan sebagai kesepakatan di antara dua atau lebih orang yang memuat sebuah janji atau janji-janji yang bertimbal balik yang dapat ditegakkan berdasarkan hukum atau yang pelaksanaannya berdasarkan hukum sampai tingkat tertentu diakui sebagai kewajiban. Di dalam kontrak, terdapat hukum kontrak, merupakan bagian dari hukum perdata. Hukum ini memusatkan perhatian pada kewajiban untuk melaksanakan kewajiban sendiri. Disebut sebagai hukum perdata, disebabkan karena pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam kontrak murni menjadi urusan pihak-pihak yang berkontrak. Hukum kontrak di Indonesia saat ini menganut tradisi civil law yang berpedoman pada aturan yang merupakan warisan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Fakta lain yang tampak adalah pengaruh Belanda yang telah menancapkan pilar-pilar ketentuan yang mengikat antara masyarakat dengan masyarakat lain. Dari makna kontrak tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ada beberapa unsur yang terdapat dalam kontrak, yaitu adanya para pihak, yang kedua ada kesepakatan yang membentuk kontrak, yang ketiga kesepakatan itu ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum, yang keempat ada objek tertentu. Fungsi kontrak dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu fungsi yuridis dan fungsi ekonomis. Fungsi yuridis kontrak adalah fungsi dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak, sedangkan fungsi ekonomis adalah menggerakkan sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi. Kontrak berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata, maka kontrak sebagai hukum yang berlaku bagi para pihaknya harus bermanfaat bagi pihaknya. Kontrak dikatakan memberikan manfaat apabila berdasarkan kontrak tersebut pihak-pihaknya mampu melakukan prediksi mengenai kemungkinan apa saja yang terjadi yang ada kaitannya dengan kontrak yang disusun.
para pihak mampu mengantisipasi terhadap kemungkinan yang akan terjadi, serta memberikan perlindungan hukum. Sistematika KUH Perdata terdiri atas pertama perihal orang, kedua perihal benda, ketiga perihal perikatan, keempat perihal pembuktian dan lewat waktu. Kemudian prosedur pengadaan tenaga kerja. Prosedur pengadaan tenaga kerja antara lain perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja adalah penentuan kuantitas dan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan dan cara memenuhinya. Penentuan kuantitas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu time motion studi dan peramalan tenaga kerja. Sedangkan penentuan kualitas dapat dilakukan dengan job analysis. Job analysis terbagi menjadi dua, yaitu job description dan job specification atau job requirement. Tujuan job analysis bagi perusahaan yang sudah lama berdiri yaitu reorganisasi, penggantian pegawai, dan penerimaan pegawai baru. Yang kedua, penarikan tenaga kerja. Penarikan tenaga kerja diperoleh dari dua sumber, yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Sumber internal yaitu menarik tenaga kerja baru dari rekomendasi karyawan lama dan nepotisme. Berdasarkan sistem kekeluargaan, misalnya memperkerjakan anak, adik, dan sebagainya. Keuntungan menarik tenaga kerja dari sumber internal yaitu lowongan cepat terisi, tenaga kerja cepat menyesuaikan diri, dan semangat kerja meningkat. Namun kekurangannya adalah menghambat masuknya gagasan baru, terjadi konflik bela salah penempatan jabatan, karakter lama terbawa terus, dan promosi yang salah mempengaruhi efisiensi dan efektivitas. Tujuan menarik tenaga kerja dari sumber internal adalah untuk meningkatkan semangat, menjaga kesetiaan, memberikan motivasi, dan memberi penghargaan atas prestasi. Sumber eksternal yaitu menarik tenaga kerja baru dari lembaga tenaga kerja, lembaga pendidikan, ataupun advertising, yaitu media cetak dan internet. Keuntungan menarik tenaga kerja dari sumber eksternal adalah dapat meminimalisir kesalahan penempatan jabatan, lebih berkualitas, dan memperoleh ide baru atau segar. Namun kekurangannya adalah membutuhkan proses yang lama, biaya yang cukup besar, dan rasa tidak senang dari pegawai lama. Tujuan menarik tenaga kerja dari sumber eksternal adalah untuk memperoleh gagasan atau ide baru dan mencegah persaingan yang negatif. Kemudian seleksi tenaga kerja. Ada 5 tahapan dalam menyeleksi tenaga kerja, yaitu seleksi administrasi, tes kemampuan dan psikologi, wawancara, tes kesehatan dan referensi atau pengecekan. Terdapat 2 pendekatan atau penyeleksi tenaga kerja, yaitu successive selection process dan compensatory selection process. Successive selection process adalah seleksi yang dilaksanakan secara bertahap atau sistem gugur. Sedangkan compensatory selection process adalah seleksi yang menggunakan kesempatan yang sama pada semua calon untuk mengikuti seluruh tahapan seleksi yang ditentukan. Kemudian penempatan tenaga kerja. Penempatan tenaga kerja adalah proses penentuan jabatan seseorang yang disesuaikan antara kualifikasi yang bersangkutan dengan job spesifikasinya. Indikator kesalahan penempatan tenaga kerja yaitu tenaga kerja yang tidak produktif, terjadi konflik, biaya yang tinggi, dan tingkat kecelakaan kerja tinggi. Kemudian ada kontak bisnis. Kontak bisnis ialah seorang dalam sebuah perusahaan, klien, atau organisasi lainnya yang lebih sering dihubungi dalam rangka keperluan bisnis. Data kontak bisnis berfungsi untuk mengorganisasikan dan menyimpan informasi lengkap mengenai koneksi, sehingga memudahkan dan mempercepat akses ke data penting dalam rangka memelihara hubungan bisnis. Kemudian ada fakta integritas. Dalam pasal 1 Kepres nomor 80 tahun 2003 mengenai pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah disebutkan bahwa yang dimaksud fakta integritas adalah suatu pernyataan yang ditandatangani oleh pengguna barang, jasa atau panitia pengadaan atau pejabat pengadaan atau penyedia barang atau jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan KKN dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Fakta integritas merupakan suatu bentuk kesepakatan tertulis mengenai transparansi dan pemberantasan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa barang publik melalui dokumen-dokumen yang terkait, yang
ditandatangani kedua belah pihak, baik sektor publik maupun penawar dari pihak swasta. Tujuan fakta integritas yang pertama, mendukung sektor publik untuk dapat menghasilkan barang dan jasa pada harga bersaing tanpa adanya korupsi yang menyebabkan penyimpangan harga dalam pengadaan barang dan jasa barang tersebut. Dan yang kedua, mendukung pihak penyedia pelayanan dari swasta agar dapat diperlakukan secara transparan, dapat diperkirakan dengan cara yang adil agar dapat terhindar dari adanya upaya suap untuk mendapatkan kontrak, dan hal ini pada akhirnya akan mengurangi biaya-biaya dan meningkatkan daya saing. Fakta integritas merupakan salah satu alat atau tools yang dikembangkan Transparansi Internasional pada tahun 90-an. Tujuannya adalah menyediakan sarana bagi pemerintah, perusahaan swasta, dan rakyat umum untuk mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme, terutama dalam kontrak-kontrak pemerintahan. Fakta integritas perlu dibuat untuk menunjukkan suatu komitmen panitia pengadaan logistik pemilu menjalankan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan dan tidak melakukan KKN, serta siap menerima sanksi jika melanggar fakta integritas tersebut. Kemudian ada yang terakhir, confidentiality, integrity, dan availability. Confidentiality atau kerahasiaan adalah upaya pencegahan bagi mereka yang tidak berkepentingan untuk dapat mencapai informasi. Secara umum dapat disebutkan bahwa kerahasiaan yang mengandung makna bahwa informasi yang tepat hanya dapat terakses oleh mereka yang berhak dan bukan orang lain. Sama analoginya dengan email maupun data-data perdagangan dari perusahaan. Kemudian ada integrity atau integritas adalah bentuk pencegahan terhadap kemungkinan amandemen atau penghapusan informasi oleh mereka yang tidak berhak. Secara umum, maka integritas ini berarti bahwa informasi yang tepat memang tepat di mana-mana dalam sistem dan atau mengikuti istilah messaging, yaitu tidak terjadi cacat maupun terhapus dalam perjalanannya dari penyaji kepada para penerima yang berhak atas informasi tersebut. Kemudian ada availability atau ketersediaan, adalah upaya pencegahan ditahannya informasi atau sumber daya terkait oleh mereka yang tidak berhak. Secara umum, maka makna yang dikandung adalah bahwa informasi yang tepat dapat diakses bila dibutuhkan oleh siapapun yang memiliki legitimasi untuk tujuan ini. Berkaitan dengan messaging system, maka pesan itu harus dapat dibaca oleh siapapun yang dialamatkan atau yang diarahkan.